ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan seperti biasa nih, untuk kalian yang baru mampir di channel aku tuh udah bikin satu playlist seputar si pencatar ataupun taruna penerbangan. Kalian tinggal buka channel aku aja, swipe ke kanan, buka playlist bagian taruna penerbangan. Di situ udah ada tips untuk lulus sama apa, psikotes, ataupun tes-tes lainnya. Dan juga aku bakalan sharing semua nih, apa aja pengalaman aku ataupun apa aja sih yang ada di taruna. Sudah aku rangkum semua di sana. Di video kali ini aku bakalan bahas apa aja sih jalur untuk masuk si pencatar. Si pencatar adalah seleksi penerimaan calon taruna. Nah, di si pencatar tuh ada berbagai tes ya untuk masuk menjadi taruna. Ada SKD untuk polbid, ada TPA untuk reguler ataupun yang swadana. Terus ada psikotes, ada kesehatan, ada samapta, ada wawancara. Jadi untuk kalian yang mau mengikuti si pencatar, kalian harus mempersiapkan semua itu. Dan aku tuh udah bahas tips untuk lulus tes itu. Kalian bisa langsung buka di playlist yang tadi. Itu udah ada aku rangkum semua setiap tahapan tesnya dan tips untuk lolosnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas jalur penerimaan si pencatar. Yang pertama adalah polbid. Polbid itu apa? Polbid itu adalah pola pembibitan. Kalau lulus di bagian polbid ini itu biasanya pas lulus itu langsung PNS ataupun langsung menjadi bagian dari ASN perhubungan. Tahapan tes polbid ini tuh harus tes SKD dulu, jadi semacam tes CPNS dulu. Kalau udah lulus baru bisa masuk taruna. Jadi otomatis ketika udah lulus SKD nih, udah lulus tes semuanya, otomatis yang jalur polbid ini itu langsung jadi ASN. Nah, ini tuh jurusan paling banyak peminatnya karena kenapa? Udah lulus PNS, terus ditambah biaya pendidikannya itu sedikit ataupun biaya pendidikannya tuh kecil, hanya membayar uang asrama ataupun setengah dari yang reguler. Jalur yang kedua adalah jalur non-polbid atau biasa disebut dengan reguler. Nah, reguler ini itu lumayan juga sih biaya pendidikannya. Nanti semua biaya pendidikan akan aku bahas di video yang berbeda. Kalau jurusan reguler ini tuh 2 kali lipat dari jurusan polbid biaya pendidikannya. Jadi yang reguler itu dipersiapkan untuk perusahaan-perusahaan BUMN seperti Angkasa Pura ataupun Airnav Indonesia. Dan kerjanya pun di bagian bandara khusus penerbangan. Terus ada yang nanya nih, Kak, kalau pendidikan antara polbid dan reguler itu dibedakan nggak? Jawabannya enggak, jadi disamain aja. Cuman memang pas jalur masuknya, si polbid ini udah tes SKD sebelumnya. Sedangkan yang non-polbid itu hanya tes TPA ataupun tes potensi akademik. Dan jalur yang terakhir ataupun yang ketiga adalah jalur swadana. Nah, swadana ini tuh apa? Ini tuh jalur mandiri. Tes jalur mandiri itu bukan tes yang diadakan langsung dari pihak pusat penyelenggara si pencatar. Tapi mandiri itu hanya diselenggarakan oleh kampus masing-masing ataupun pihak manajemen dari kampus masing-masing. Apa sih perbedaan antara reguler dan swadana? Swadana ini itu jalur mandiri, jadi 100% dia tuh membiayai pendidikannya sendiri. Sedangkan yang reguler itu dibiayai sebagian oleh pemerintah. Biaya pendidikan swadana itu bisa dibilang 2 kali lipat dari biaya reguler. Jadi bisa dibayangin aja biaya pendidikan antara pola pembibitan dengan swadana itu 4 kali lipat. Wow. Perbedaannya hanya itu sih, kalau masalah pendidikan ataupun perlakuan khusus nggak ada kok. Dia tuh disamain semua, nggak dibeda-bedain, semuanya sama. Entah itu yang bayar dikit, yang bayar sedang, ataupun yang bayar mahal, itu disamain semua. Nggak ada perlakuan khusus, nggak ada juga pilih kasih antara yang bayar dikit maupun yang bayar mahal. Semuanya diratain. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak, berarti kalau yang mandiri, yang bayar mahal tuh berarti nanti kamarnya terpisah dong, kamarnya lebih eksklusif dong? Jawabannya enggak. Dari awal aku udah bilang, semua pendidikannya itu disamain, gak dibeda-bedain, gak ada yang namanya pilih kasih. Jadi, mau swadana, mau reguler, ataupun polbid, itu bakalan disatuin semua. Jadi nanti dibagi-bagiin kamarnya pun, itu mereka akan campur antara polbid, reguler, ataupun si swadana ini. Video ini tuh aku bikin karena mungkin memang ada beberapa orang nih yang belum tahu apa aja sih jalur masuk untuk mendaftar si pencatar. Kadang ada orang yang mungkin pilih-pilih aja nih, kayak
hari ini aku mau daftar si pencatar, kebetulan yang buka Polbit atau kebetulan yang buka reguler. Jadi dia masuk-masuk aja tanpa mengetahui jalurnya tuh seperti apa. Jadi aku tegasin kembali untuk kalian yang mau mendaftar si pencatar dan langsung PNS nih, kalian bisa daftar di jalur pola pembibitan. Nah, untuk kalian yang mau mungkin mendaftar di perusahaan BUMN, kalian masuk jalur reguler ataupun swadana. Kalau mau pendidikannya tuh dibayarin oleh pemerintah sebagian, kalian masuk di jalur reguler. Sedangkan kalau kalian masuk jalur mandiri itu kalian bayar full biaya pendidikannya. Jadi jangan asal masuk aja ya teman-teman. Aku tuh mengerti banget sih, kita harus mengkondisikan dari perekonomian kita juga, karena memang mungkin kita bisa masuk mandiri sih, cuman maksudnya kalau ada yang bayar setengah, kenapa kita harus bayar full kan? Lain masuk di reguler. Kalaupun memang nggak lulus di reguler dan pengen banget, ngelotot banget buat masuk jadi taruna, kalian bisa pilih jalur mandiri. Tapi konsekuensinya kalian harus bayar biaya pendidikan full. Nah teman-teman, sejauh ini udah tahu kan perbedaan jalur-jalur masuk si pencatar. Semoga kalian memilih yang terbaik pokoknya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.